Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengambil satu topik, di mana topik ini apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam terhadap hubungan kotor yang dia jalankan. Apakah berada di dalam situasi yang nyaman atau memang berada di dalam situasi yang kacau. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu dan saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, guys, situasi 24 jam ke depan terhadap hubungan kotor yang dia jalankan. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya. Ini situasi apa? Apakah benar-benar merasa di dalam situasi kenyamanan atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Fool. Muncul kartu The Fool, guys. Dimana kemunculan kartu The Fool ini apabila saya kaitkan terhadap hubungan kotor yang dia jalankan dalam waktu 24 jam ke depan, memiliki dua arti. Arti pertama, apakah memang ada satu energi yang sedang berpikiran hubungan tersebut merupakan suatu hubungan kebodohan atau memang hubungan yang penuh dengan kekonyolan. Di sisi lain, kemunculan kartu The Fool ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi sedang mengharapkan suatu situasi perbaikan, di mana kata perbaikan ini bisa saja berupa suatu kesucian atau suatu kemurnian. Kalau saya menarik dari kata kemurnian, mungkin dia berharap sisi keuangan mendapatkan suatu perbaikan. Mungkin dari situasi pekerjaan dia mendapatkan suatu kenaikan. Ada satu energi, guys, berpikiran terhadap apa yang saya katakan tadi. Dimana ketika diri dia berpikiran terhadap apa yang saya katakan tadi, suatu kebodohan dan kekonyolan ataupun suatu kemurnian dan kesucian, karena memang situasi hubungan tersebut tidak memberikan diri dia suatu kenyamanan.
Sekalipun hubungan itu memberikan diri dia suatu kenyamanan, di sisi lain dia beranggapan ini tidak akan selamanya berjalan sesuai dengan ekspektasi dia. Ini dia guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, dengan kemunculan kartu The Fool ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang melangkah untuk kedepannya, tetapi ketika diri dia melangkah untuk kedepannya, dia tidak tahu langkah kaki yang dia langkahkan apakah memberikan suatu keberuntungan atau memang tidak memberikan suatu keberuntungan. Dia tetap menjalankan hubungan kotor tersebut. Dia tidak tahu apa dampak yang diberikan terhadap hubungan kotor tersebut. Dia menikmati, dia santai. Ini dia. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Death. Wow. Lagi-lagi keluar kartu The Death. Lagi-lagi keluar kartu The Death. Setiap kali saya bikin video dan membahas terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, kartu ini yang keluar. Kartu ini yang keluar. Seakan-akan kartu ini mengisyaratkan terhadap energi yang dia miliki ataupun energi terhadap pihak ketiga. Mengisyaratkan kabar duka akan diterima di sini, guys. Kabar duka, siapa yang akan ditinggalkan dan siapa yang akan meninggalkan di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi dan mudah-mudahan ini di luar dari kapasitas kita. Kita kembali ke terhadap pembicaraan yang saya katakan tadi, guys. Kemunculan kedua kartu ini seakan-akan hubungan kotor yang dia jalankan hanya memberikan diri dia suatu kenikmatan secara fisik. Suatu kenikmatan secara fisik, suatu kenikmatan secara mata saja. Karena memang ketika diri dia menjalankan hubungan tersebut, ada beberapa energi yang berada di energi dia menginginkan hubungan itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi dia. Muncul kartu The Death yang dimana mengisyaratkan hubungan itu harus diakhiri karena memang hubungan itu suatu kebodohan dan suatu kekonyolan. Ini dia guys, The Death, unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalaupun diri saya menarik dari sisi zodiak Scorpionya terhadap hubungan yang dia jalani, hubungan itu penuh dengan manipulatif. Hubungan itu penuh dengan ajas manfaat. Hubungan itu hanya ingin mencari sisi keberuntungan dari salah satu energi. Dimana ketika hubungan itu hanya ingin mencari salah satu keberuntungan yang dimiliki oleh satu energi, dia berpikiran ini semua akibat dari kebodohan saya. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kedua kartu ini dan mengkaitkan terhadap hubungan yang dia jalankan tersebut, hubungan itu hanya penuh dengan pertengkaran, hubungan itu hanya penuh dengan perdebatan, hubungan itu hanya penuh dengan perselisihan. Pertengkaran, perdebatan, dan perselisihan karena memang ada yang dimanfaatkan, karena memang ada yang dibodoh-bodohi. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kedua kartu ini, seakan-akan hal misterius yang akan membuat kabar duka diterima mereka. Akan ada satu kabar di mana kabar itu masih misterius, tetapi saya pastikan kabar itu kabar duka.
Karena memang keluar kartu The Death, kartu kematian, kartu yang berbicara terhadap kematian, baik secara fisik, baik secara keuangan, baik secara pekerjaan, baik secara hubungan dan bisnis yang dia jalankan. Semuanya akan berhenti secara otomatis tanpa dia mau. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Five of Swords. Di mana kemunculan kartu Five of Swords ini, 5 orang memegang 5 pedang. Saya cukup menarik kata pedangnya saja. Ketika diri saya menarik kata pedang, mungkin ada satu permasalahan yang dimana permasalahan itu tidak memberikan jalan keluar. Nah, kalau saya mengangkat kartu The Death dan mengkaitkannya dengan kartu The Five of Swords, mungkin permasalahan ini yang akan membuat suatu situasi di mana situasi itu kata kematian. Kematian, guys. Dan ketika diri saya menutup kartu The Death, masih mengangkat kartu The Fool, mungkin permasalahan yang tidak mendapatkan suatu jalan keluar membuat satu energi berpikiran hubungan ini suatu hubungan kebodohan. Hanya mencari unsur keberuntungan, hanya mencari unsur kestabilan, hanya mencari unsur sisi derajat ingin dinaikkan. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kartu The Fool dan masih mengangkat kartu Five of Swords, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Queen of Pentacles, kartu yang berbicara terhadap sisi keuangan, kartu yang berbicara terhadap sisi koin. Kalaupun kartu Queen of Pentacles ini berbicara terhadap sisi yang lainnya, itu pun berupa sisi kebebasan. Ada satu energi dari kedua belah pihak yang saya lihat di sini tidak menerima suatu kebebasan, di mana kebebasan itu berupa kebahagiaan. Kebebasan itu berupa kenyamanan, kebebasan itu berupa kemakmuran. Ada satu energi di sini tidak menerima hal tersebut. Ketika diri dia tidak menerima hal tersebut, dia langsung berpikiran, kapan ya saya bisa mengakhiri hubungan ini, karena memang hubungan ini hanya untuk memberikan diri dia suatu kematian, tidak bisa melangkah dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini dia Queen of Pentacles, kebebasan tidak dia dapat. Akan tetapi ketika munculnya kartu Queen of Pentacles ini, saya berbicara dari sisi negatifnya. Ada satu energi yang berdampingan terhadap hubungan tersebut hanya untuk mengharuskan hubungan itu harus diakhiri. Ini dia, guys. Kita lihat kartu di samping dari Queen of Pentacles. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang menusuk satu hati. Di mana ketika 3 pedang ini menusuk satu hati, membuat satu energi akan merasa tersakiti. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dengan munculnya kartu Queen of Pentacles, ada hati atau perasaan yang benar-benar sedang dipenjara di sini. Sedang dikendalikan di sini. Ada satu energi yang memiliki hati yang benar-benar sudah bingung harus mau dibuat kemana perasaan dia ini. Bertanya-tanya, guys. Ya, dalam kategori kemunculan kartu Three of Swords ini dalam waktu 24 jam akan ada satu energi yang akan merasa tersakiti
dan merasa menerima suatu permasalahan, di mana permasalahan itu tidak memberikan suatu jalan keluar, tetapi memberikan suatu kematian dan tidak memberikan suatu kebebasan, dan berpikiran ini semua kebodohan, bodoh dan goblok. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini untuk kedepannya dari kedua belah pihak ada satu energi yang berharap dan berhayal terhadap hubungan yang dia jalani, mendapatkan situasi pulih kembali. Karena memang kartu yang saya pegang ini seseorang yang penuh dengan kata seandainya, seseorang yang penuh dengan berhayal, seseorang yang hanya bisa bermimpi, tetapi ketika diri dia bermimpi dan berhayal, itu semua tidak terjadi. Ini akan terjadi terhadap diri dia dan terhadap hubungan yang dia jalani untuk kedepannya. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul beberapa tongkat, di mana kemunculan beberapa tongkat ini pun memiliki dua arti. Arti pertama, ada suatu perencanaan yang sedang dia susun. Arti kedua, ada satu permasalahan yang akan dia terima untuk ke depan. Dua arti guys yang saya katakan. Dia sedang berandai-andai terhadap dua arti yang saya katakan tadi. Kalau saya menarik terhadap satu permasalahan yang saya katakan tadi, mungkin permasalahan itu membuat diri dia berada di dalam sakit hati. Ini dia. Karena memang ada satu energi sedang berusaha untuk menyusun suatu perencanaan di sini. Apakah perencanaan tersebut ingin meninggalkan hubungan tersebut atau memang ingin mempertahankannya. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Four of Pentacles. Lagi-lagi materi keluar. Lagi-lagi materi yang keluar kartunya. Berarti dari beberapa kartu yang saya pegang ini, hubungan kotor yang dia jalankan bukan berdasarkan dari sisi perasaan, dari sisi materi. Materi yang berbicara terhadap hubungan itu. Materi juga yang akan berbicara terhadap kabar duka. Materi juga yang akan berbicara terhadap sisi kebebasan. Materi juga yang akan berbicara dan beranggapan bahwasannya semua kebodohan dia. Materi juga yang akan menimbulkan suatu permasalahan. Kalau saya menutup beberapa kartu ini dan masih mengangkat kartu Four of Pentacles, mungkin dalam waktu 24 jam ke depan dari sisi hubungan kotor yang dia jalankan akan berada di dalam situasi yang benar-benar tersiksa dari perasaan yang tersakiti, dari pemikiran yang bodoh, dari kebebasan tidak diterima, dan hanya bisa berandai-andai dan bermimpi agar hal tersebut tidak dia terima. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup simpel dan cukup sederhana. Saya cuman mengangkat kartu The Death dan kartu Four of Pentacles. Akan ada kabar duka dan akan ada keuangan yang posisinya tidak nyaman dan tidak stabil ataupun tidak makmur. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.